Halo guys, teman-teman semua. Hari ini kegiatan kita menanam bibit pohon pisang. Sini sudah kita buatkan lubangnya dan ini sudah ada bibitnya. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani sama partner saya ini. Ini namanya Bos Menyakap. Ini itu jangan itu anak hiunya ini. Pisang apa Ini namanya? pisang apa nih Pak? Oh, ini pisang anaknya pisang kepok ini. Oh, pisang kepok namanya, kalau bahasa Lomboknya ini pisang kepok namanya. Pisang sabe. Pisang. Ya, ini kalau dia sudah berbuah ini besar-besar buahnya ini. Kalau bahasa Lomboknya ini pisang sabe atau pisang kepok namanya. Ini sudah ada lubangnya, tadi sudah kita buatkan. Diameter lubangnya sekitar 30 sampai 40 cm lah. Kita bersihkan dulu nih sedikit. Nyiramin ya. Ya, sama. Ini kita bersihkan dulu akarnya Ini bersihkan dulu sama daunnya biar rapi. Fungsi dari kita membersihkan ini biar agar terlihat rapi juga kelihatannya. Takon awas dia udah. Ini kenapa fungsinya Pak dibersihkan? Kenapa dibersihkan? Pak, ini kenapa dibersihkan nih Pak Made ini? Nah, ini fungsinya adalah untuk mengurangi penguapan. Jadi di sisi lain untuk biar cepat adaptasi dari ini lokasi tanahnya. Untuk sebelum penanaman ini kita sudah buat galian kemarin biar ini tidak hawa panas tanah yang ini tidak terasa panas dia. Jadi kita buat kemarin, jadi embun dah mendinginkan Suhu tanah. suhu tanahnya yang panas. Jadi kenapa kita pakai gali lubang pertama, karena di sisi lain postur tanah juga mendukung, karena di sini saya pakai postur tanah yang berpasir karena untuk mempercepat pertumbuhan akar itu yang pertama, yang kedua untuk anaknya, yang ketiga untuk ukuran buah. Ya. Untuk hari ini kita sudah bersihkan daunnya biar cepat beradaptasi. Karena lokasi tanah juga sudah kita gali dari kemarin. Untuk hari ini kita juga bersihkan jenis akarnya. Karena untuk merangsang pertumbuhan akar baru. Ya. Kita mulai ini teman-teman, kita lihat penanamannya. Oke, sekarang kita mulai menanamnya. Penimbunan akar. Sekarang kita siram sedikit, jangan terlalu banyak kita siram karena tadi malam sudah disiram juga nih. Sudah cukup. Ya, ini yang kedua. Nah, jadi ini petakon. Oh, Made kemalu. Apa takon yang buah? Oh, gimana kalau untuk hasilnya itu seperti apa? Pak, ini setelah penanamannya berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan proses dia akan berbuah, Pak? Kalau untuk proses pembentukan buah itu biasanya kalau pisang itu rata-rata, kecuali pisang telur, terus pisang bulu marlin itu lebih cepat, memang 35 hari sudah panen dia biasa. Kalau seperti ini kan namanya pisang kepok, ini berapa bulan, Pak? Kalau pisang kepok itu dia rata-rata itu 6 bulan. 6 bulan sudah ya? sudah keluar jantung pisangnya. 3 bulan ya, rata-rata lah 6 bulan kita sudah panen ya. Sudah panen ya. Rata-rata. Terus untuk
fungsi ya, untuk apa namanya kebutuhannya manusia itu Wih, bisa sangat dikonsumsi Pak nih Nah, kalau dari ininya banyak sekali. manfaatnya ya itu. Ini rata-rata kita pakai biasanya sih kalau ndak pisang ketep dipakai untuk biasanya sih untuk gorengan, Oh ya, untuk pisang gorengan. kepok. Tapi Kepok. yang sekarang lagi launching itu biasanya kita dibeli sama ini penjual burung. Itu Oh, biasanya ini pakai untuk pakan Nah, burung juga ya Pak ya? ya biasanya kalau di sini di apa namanya biasa di burung yang paling sering itu dikasih itu burung kecil ya atau burung pleci. Nah, Berarti manfaat dari pisang kepok ini untuk burung atau enggak, seperti burung dan lain-lainnya itu bagus Pak ya? semua bagus. Nah, jadi dari segi apa namanya manfaat, terus nilai jual juga lumayan tinggi. Kalau kita biasa sih beli di apa namanya di pakan burung biasanya yang satu biji itu bisa senilai 2.000. 2.000 yang per 2.000 per biji. biji. Bukan per Tapi sisir Pak ya? bukan. Rata-rata kalau sudah ya panjang ya 8 sampai 11 sisir itu sampai 1.100.000 sudah bisa jual. Berarti lumayan pemasukannya Pak Ya, sini ya. sangat lumayan untuk apalagi di zaman Covid seperti ini. Berarti ini tempatnya Bapak ini akan ditanami lagi pisang kepok aja Ya, atau pisang yang lain juga ya Pak? pisang kepok untuk apa namanya? Sebenarnya yang di sana sudah kita mau pindah tapi kita tunggu dulu biar dia gini berbuah dulu biar aneh itu pisang susu. Di sini masih dalam arti struktur tanahnya masih asli, masih alami. Ya, di sini saya lihat juga Pak. Pohon Di yang pohon pisang telur ada belum arin tuh kecil-kecil tapi yang di seberang sana sudah besar-besar ya, lumayan isinya besar buahnya. Pak bisa lihat di sana Pak. Oke guys, kita akan lihat di sini ada beberapa jenis pisangnya dari Pak Made. Ada pisang telur, pisang susu, sama pisang kepok tadi. Oke, ayo kita lihat. Nah, ini contoh besar buahnya. Kalau di rata-rata kan kalau di bawah di struktur tanah yang lain itu kecil-kecil seperti gini. Ini pun sudah lumayan besar namanya kalau di bawah. Tapi kalau yang ini lumayan Pak. Ya ukuran se-es mambo. Hanya di sini lumayan sangat bagus pertumbuhannya. Ini kita pakai 1, 2, 3, Ini berapa 4, sisir 5, nih? 7 sisir. Ini ada susu. Ini namanya pisang telur tadi Pak Ini Made ya? kalau ini pisang telur. Pisang Tapi telur. kalau di apa namanya yang sudah gini dia kecil-kecil ya seukuran seginilah itu sudah paling besar tapi ini kan 2 kali lipat dari ini Ya, ini ukurannya. lumayan besar. Ini kayaknya udah mau matang Pak Made Ya, ya. sudah mau matang lagi paling lagi 2-3 hari mungkin sudah bisa Udah panen. panen ya. Ya, sudah matang ya itu sudah apa namanya lumayan. Di sini juga ada pisang yang sudah berbuah. Ini pisang apa Pak Made niki? Sama ini pisang susu juga ya? Tapi kok bentuknya ini agak beda ya, agak panjang ini dari yang tadi. Ini baru berumur 2 minggu, kurang 2 minggu, Kurang sekitar 2 minggu 11 hari lah ini. Dan 35 hari, kalau ini 35 hari dah kita panen. Kalau Oh, ini kapan dipotong ini Pak Made ini jantungnya ini? kemarin dah kita Kemarin. potong, 2 hari yang lalu kita potong. Jadi biar cepat memperbesar. Ini ngomong-ngomong Pak Made, kenapa setelah keluar apanya pisangnya ini, kenapa harus dipotong jantungnya? Kenapa enggak dibiarkan gitu? Saya lihat juga yang di tempat lain juga kebanyakan dipotong. Apa maksudnya itu Pak Made? Begini, kalau jantung pisangnya itu tidak dipotong, Nah, jadi proses untuk memperbesar Oh, buahnya ini buahnya ini dia terlambat, akan lama terlambat. Oh, karena gitu. dia masih perlu proses Memanjangnya, terus panjangnya. memanjangkan menghabiskan anunya jantung pisangnya Oh, seperti gitu. bunganya itu kan semakin panjang entah juga hasilnya juga tidak di apa namanya diambil jadi yang diambil itu cuma Ya, ukuran pisangnya. segini kalau ukuran ini ya sekitar 6-7 sisir dah cukup udah besar-besar seperti yang itu ya hasilnya lumayan kalau kita jual ini ya berkisar 50 ribuan lah yang Ya, isi lumayan 7 untuk atau 6 sisir ini ketimbang yang di tempat lain kadang-kadang masih kecil-kecil itu kadang-kadang kita masih apa namanya ya memang pengaruhnya ke struktur tanah juga. Oh gitu. Ini kalau hasilnya ini dibawa ke pasar atau ada pengepul yang ke sini Pak Made? Kalau dari stok pengepul memang masih banyak jadi kita bawa ke pasar. Kemana aja kalau pengepulnya itu Banyak dibawa? biasanya itu pengepul datang dari apa namanya dari Tanjung
yang Dari biasa Tanjung. ngirim ke Bali, Bayan, itu kan Oh, biasa gitu. ngirim ke Bali. Tapi kalau saya sih lebih enak saya jual di pasar. Pasar. Jadi Harganya harga juga lebih tinggi, di sisi lain juga penawarannya lebih enak. oh, Jadi gitu. tawarannya enggak terlalu, Nggak terlalu apa namanya? merosot gitu ya. Merosot ya. Ini dah hasilnya. Terus untuk ubi juga di sini juga Iya, saya besar-besar lihat juga hasilnya. ada tanaman ubi juga di sini. Ini ubi apa nih Pak Madin? Ini kalau di sini ini ubi jamak namanya. Ubi jamak ya? Ubi Jawa namanya kalau Oh, ubi di bahasanya Jawa. di sini ya.